Hidup sebagai amatir. Suatu ketika, aku pergi ke klinik herbal untuk mengobati penyakit disco. Setelah menaruh hot pack tanaman herbal yang panas di daerah pinggangku, sang terapis meletakkan bel pemanggil ke dalam genggamanku dan berkata, "Tekan kalau terasa panas, jangan ditahan ya." Ah, benar-benar panas. Lalu anehnya, semakin lama bukan semakin dingin, melainkan semakin panas. Aku ingin menekan bel, tetapi kuurungkan karena kupikir semakin panas maka efeknya akan semakin bagus. Tak lama, alat pengatur waktu berbunyi dan sang terapis masuk kembali lalu mengangkat hotpack tersebut dengan terkejut. Loh, ini panas sekali, kenapa tidak memanggil saya? Sedikit saja salah, kulit Bapak bisa terbakar. Dengan takut-takut, aku menjawab, saya bisa tahan kok, mau panas, mau sakit. Saat mengatakan itu, aku baru menyadari bahwa aku memang sedemikian. Sejak kecil, aku belajar bahwa menahan segala sesuatu adalah hal yang baik. Pernah ketika disuntik prolo yang menyakitkan itu, aku menjawab, "Suntik saja dok, tidak terlalu sakit kok." Saat sang dokter bertanya, "Sakit pak?" Tidak hanya rasa sakit secara fisik, aku pun selalu menekan dalam-dalam perasaan yang sakit. Aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun saat aku sedih maupun susah. Memikirkan hal seperti itu sambil berbaring dengan pinggang yang sakit membuatku tiba-tiba merasa sedih. Aku menjadi kaum yang dibenci oleh Prof. Kim Jong-un yang berusaha menang melawan diri sendiri. Aku hidup dengan mengikuti nasihat Lao Tzu, bahwa orang yang mampu mengalahkan dunia memang kuat, tetapi lebih kuat lagi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. 8% hal yang menggerakkanku adalah kewajiban dan tanggung jawab. Kenapa aku harus hidup dengan keras seperti itu? Tiba-tiba keletihan itu menjalar dari pinggang menuju kepalaku. Menurutku, semakin bertambah usia, kita harus semakin bermurah hati kepada diri sendiri. Saat muda, kita perlu memang sedikit memaksa diri karena itulah masa untuk mempersiapkan diri dan berhasil. Namun setelah dewasa, kita juga perlu menurunkan obsesi untuk selalu tahu tentang semua hal, selalu pandai dalam segalanya, dan selalu tegas terhadap segala sesuatu. Hal itu bukan hanya karena toleransi yang samar seperti untuk mengurangi stres yang baik bagi kesehatan jiwa atau sekarang sudah saatnya memberi sedikit kebebasan pada diri sendiri. Dari pengalamanku, saat kita lebih berbaik hati pada diri sendiri, kita jadi lebih bisa menikmati dan justru bisa menjadi lebih baik. Setiap musim semi, kampus kami selalu menggelar pertunjukan musik untuk para penyumbang dana pengembangan kampus. Biasanya, mahasiswa dan dosen fakultas musik tampil dan membawakan musik klasik. Namun pada 2011, kami mencoba membuat acara yang lebih terbuka untuk umum. Kami juga berencana mengundang penyanyi Bobby Kim. Dari 5 lagu yang akan dinyanyikannya, 2 diantaranya diusulkan untuk dibawakan secara duet denganku. Orang yang memiliki ide tersebut adalah Prof. Kim Yong-rul dari Fakultas Musik yang juga menjadi perencana acara ini. Dia pernah melihatku menyanyikan lagu Bobby Kim saat kami para dosen berkaraoke bersama. Aku langsung menolaknya, tetapi rekan-rekan yang lain menyukai ide itu sambil bertepuk tangan setuju. Aku mulai dituduh manja karena terlalu sering menolak. Akhirnya, untuk pertama kali dalam hidup, aku berdiri di atas panggung. Lalu yang akan kunyanyikan adalah Saranggeonom dan Let Me Say Goodbye, bila ada encore. 1 bulan sebelum acara, aku mulai disibukkan dengan latihan. Tentu saja, masalah irama musik patut dikhawatirkan karena aku bukan penyanyi yang baik. Namun masalah utama adalah lirik. Panggung pertunjukan berbeda dengan tempat karaoke. Aku harus menghafal lirik sebab tidak ada monitor. Apalagi aku tidak bernyanyi sendirian, tapi harus berduet dengan Bobby Kim asli. Aku tidak boleh salah satu huruf pun. Mungkin karena rasa gugup itu, aku selalu saja salah lirik setiap kali latihan. Lirik kedua lagu itu tidak panjang, tetapi perbedaan baik pertama, kedua, dan refrain hanya sedikit, sehingga semakin sering latihan justru semakin membingungkan. Namun ini tidak masuk akal. Aku sudah hafal lirik 2 lagu itu. Saat kuliah, tidak ada alat seperti mesin karaoke sehingga semua lagu harus dihafal. Menghafal lirik lagu yang disukai menjadi suatu keharusan. Saat di tempat karaoke pun, aku menyanyikan lagu Bobby Kim tanpa membaca lirik karena aku menyukai lagu-lagunya. Namun sekarang, aku selalu lupa bait selanjutnya.
Rasanya aku sudah ratusan kali berlatih serius dengan band pengirim menjelang pertunjukan. Mungkin jika aku beberapa kali dibimbing guru menyanyi, meskipun bukan latihan vokal seperti yang ada di televisi, pasti akan lebih baik. Namun, situasinya tidak mengizinkan untuk hal seperti itu. Aku hanya berulang kali bernyanyi di mobil atau di kamar. Latihan jelas membutuhkan energi. Ada rasa baru yang muncul akibat sering bernyanyi. Jauh lebih baik daripada saat bernyanyi sekenanya di tempat karaoke. Namun, aku selalu lupa lirik. Singkatnya, tugas ini membuatku hampir gila. Akhirnya, hari pertunjukan tiba. Aku pergi lebih cepat ke ruang tunggu untuk menenangkan diri dan latihan lagi setiap ada kesempatan. Sekitar 2 jam sebelum acara dimulai, Bobby Kim datang. Dia jauh lebih keren bila dilihat secara langsung. Padahal saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk tampil karena mengalami cedera di pinggang. Namun demi memenuhi janji, dia terpaksa datang dengan memakai plester di pinggangnya. Kami berdiskusi tentang pembagian porsi dalam duet dan berlatih dengan suara pelan. Lagi-lagi aku salah lirik. Rasanya aku hampir gila. Panggung sudah di depan mata, tetapi lirik masih saja salah. Akhirnya, kuputuskan untuk menulis lirik di kertas kecil. Kalaupun rasioku menghancurkan panggung 1%, rasanya lebih baik jika aku pergi dengan aman. Lagi pula, ini bukan panggungku. Amatir sepertiku berdiri di samping penyanyi terkenal seperti Bobby Kim saja rasanya sudah tidak enak. Apalagi kalau aku sampai merusak lagunya. Demikianlah, akhirnya aku naik ke panggung dengan membawa catatan kecil. Saat aku bernyanyi di atas panggung, penonton riuh bertepuk tangan melihat seorang amatir bernyanyi penuh semangat dan tertawa setiap kali aku melirik telapak tanganku. Hal itu pun dibahas saat bincang-bincang sebentar seusai menyanyi. Anda kan profesor, masa lirik saja tidak hafal? Guru Bobby Kim. Dari luar, dia memang tampak menganggap lucu hal tersebut. Tetapi mungkin saja di dalam hati dia benar-benar mengira bahwa aku tidak tulus. Lirik saja tidak hafal, bagaimana bisa berpikir untuk naik ke panggung? Aku pun berpendapat bahwa hal itu tidak sopan. Di program audisi saja, menghafal lirik adalah dasar dari segala dasar. Jika salah lirik, maka akan langsung dikritik. Sementara itu, saat membawakan lagu encore pun, aku masih saja bernyanyi sambil melihat telapak tangan. Meski acara telah berakhir, kejadian itu meninggalkan rasa malu bagiku. Sampai saat ini pun masih menjadi misteri kenapa saat itu aku sedemikian sulit menghafal lirik. Padahal aku sudah tahu liriknya dan sudah berlatih hingga ratusan kali. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Mungkin karena gugup. Mungkin karena rasa takut tidak boleh salah satu huruf pun. Dari ruang latihan, aku menulis status seperti itu di Twitter. Semakin sengsara di ruang latihan, semakin bersinar di panggung. Hari itu, pikiran itu terngiang-ngiang di kepala hingga aku pulang ke rumah. Penampilanku di panggung seperti itu karena kurang latihan secara sengsara. Walaupun banyak berlatih, aku tidak berlatih secukupnya untuk mengalahkan rasa gugup dan takut itu. Namun, seiring berlalunya waktu, aku menyadari bahwa demensia lirik pada hari itu bukan karena kurang latihan. Bagaimana mungkin bisa lupa lirik di panggung padahal sudah berlatih ratusan kali dengan lirik yang sudah dihafal? Alasannya adalah perfeksionisme yang mengharuskan melakukan yang terbaik, karena obsesi tidak ingin mengecewakan Bobby Kim yang sudah diundang dengan susah payah. Mungkin juga karena aku tidak bisa bertoleransi pada diriku sendiri. Pikiran bahwa aku tidak boleh salah sama sekali karena sedang menyanyi bersama penyanyi terkenal di atas panggung yang besar tampaknya telah melumpuhkan salah satu bagian di otakku yang mengendalikan masalah ingatan. Dalam sebuah program audisi yang selalu tayang di salah satu saluran televisi belakangan ini, ada sebuah pesan yang selalu diucapkan, nikmati saja panggungnya. Seandainya hari itu aku bisa menolerir kesalahanku, tentu situasinya akan jauh berbeda. Bagaimana kalau salah sedikit? Aku kan hanya amatir dan ada Bobby Kim yang pasti akan menutupi. Seandainya aku berpikir dengan santai seperti ini dan bisa menikmati panggung seperti saran di atas, bukankah aku justru bisa bernyanyi dengan baik? Bukankah aku justru lebih menghargai Bobby Kim? Bagi orang yang pertama kali berdiri di atasnya, panggung adalah tempat yang benar-benar melelahkan. Menikmati saat menunggu giliran di balik tirai dengan gelisah dan berjalan keluar begitu saatnya tiba. Atau ketika lampu sorot menyinari hingga mata sulit terbuka
dan ribuan mata yang lebih tajam daripada pedang tertuju hanya pada diri kita adalah sesuatu yang mustahil dijalani tanpa bantuan dari langit. Menurutku, satu-satunya jawaban untuk memungkinkan hal ini terjadi adalah latihan yang cukup. Dengan demikian, aku yakin persamaan menikmati panggung sama dengan banyak latihan adalah solusinya. Namun, aku baru memahami setelah melewatinya bahwa menikmati panggung adalah berbaik hati pada diri sendiri. Tentang perlunya menikmati kesenangan hidup sebagai amatir, bukan perfeksionisme profesional. Bagaimana dengan panggung kehidupan? Apakah prinsip yang sama berlaku? Aku selalu berusaha menjadi profesional di setiap panggung kehidupan karena menganggap ucapan harus melakukan yang terbaik sebagai perintah yang tegas. Kulepaskan kegembiraan menikmati proses karena rasa kewajiban harus sukses dan tidak boleh merepotkan atau mengecewakan. Sementara itu, hidup sebagai amatir berarti menikmati proses secukupnya, mengakui bahwa kita tidak harus menjadi profesional dalam setiap lini kehidupan. Kita tidak bisa menjadi profesional setiap saat dan di segala tempat. Hidup adalah tentang sulitnya menjadi profesional dalam satu jenis pekerjaan. Menjadi dewasa adalah melepaskan diri dari obsesi harus menjadi hebat. Sedikit berbaik hatilah pada diri sendiri, dengan demikian kita akan bisa menjadi lebih baik.